Selamat malam, Pak Iskandar dan saya Santiopi. Perkenalkan, nama saya Heni dengan NPM 1942022. Judul skripsi saya analisis pengaruh keahlian tim manajemen puncak terhadap manajemen laba. Latar belakang penelitian ini berupa top manajemen tim atau tim manajemen puncak merupakan sebuah tingkat manajemen tertinggi di sebuah perusahaan. Top manajemen tim bertanggung jawab atas keefektifan seluruh penerapan sistem dan prosedur, yakni menetapkan sebuah kebijakan yang dapat berupa arah atau tujuan perusahaan. Tim manajemen puncak yang memiliki kualitas yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi insentif manajer untuk manipulasi laba. Tim manajemen puncak sebagai manajemen puncak perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bisnis dan memainkan peran penting tentang kegiatan operasi ini. Manajemen laba sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya strategi dan kebijakan tersebut dapat membantu perusahaan agar lebih terhindar atas perilaku manajer dan dalam pengelolaan data. Dalam melakukan manajemen laba di sebuah perusahaan, tindakan manajemen dalam praktik tersebut sangat diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk mengambil judul pengaruh keahlian tim manajemen puncak terhadap manajemen laba. Urgensi penelitian. Pengaruh karakteristik tim manajemen puncak pada operasi dan kinerja perusahaan dilakukan untuk menguji sejauh mana fitur tim manajemen puncak seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian akuntansi yang terkait dengan kinerja perusahaan dan kualitas laba. Seperti kasus perusahaan di Indonesia seperti PT Ades Alvindo Putra Setia Tbk yang ditemukan oleh manajemen baru perusahaan tersebut. Manajemen baru mengungkapkan terdapat perbedaan laporan keuangan perusahaan dari tahun 2001 sampai 2004. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh otoritas jasa keuangan. Diketahui bahwa PT Garuda Indonesia Tbk membesarkan pendapatan di laporan keuangan pada tahun 2018. PT Garuda Indonesia Tbk mengakui piutang sebagai laba perusahaan. Di Indonesia terdapat banyak kasus yang memanipulasi laporan keuangan sehingga menyebabkan laporan keuangan di suatu perusahaan menjadi tidak berkualitas. Peran keahlian tim manajemen puncak dapat mempengaruhi manajemen laba akrual dengan menyalahgunakan data dan informasi perusahaan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bahwa bagaimana pengaruh keahlian tim manajemen puncak pada manajemen laba. Pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana persentase tim manajemen puncak dengan gelar master memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Kedua, bagaimana persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Dan yang ketiga, bagaimana persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini berupa yang pertama mengetahui bagaimana persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Yang kedua mengetahui bagaimana persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi akademisi, penelitian memberikan wawasan tentang pengaruh keahlian tim manajemen puncak pada laba manajemen di perusahaan dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk menguji artikel yang serupa. Yang kedua, bagi investor, penelitian menjelaskan teknik laba manajemen di perusahaan untuk dapat menjadi bahan referensi dalam proses keputusan berinvestasi di perusahaan. Ketiga, bagi perusahaan, penelitian memberikan bahan referensi untuk pihak manajemen perusahaan dalam keahlian kinerja perusahaan. Model penelitian terdahulu. Penelitian
oleh HISIE tahun 2018 menguji tentang bagaimana pengetahuan tim manajemen puncak dan rata-rata masa jabatan mempengaruhi manajemen laba akrual. Sampel data penelitian tersebut diambil dari daftar perusahaan Taiwan dengan 4.791 perusahaan tahun 2006 sampai 2010. Kemudian penelitian oleh Chi tahun 2018 menyelidiki tentang asosiasi antara penggunaan strategi manajemen laba perusahaan dan karakteristik tim manajemen puncak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seberapa karakteristik demografi berupa umur, jenis kelamin, pekerjaan, keuangan, tingkat pendidikan dari seluruh tim manajemen puncak yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sampel penelitian diambil dari perusahaan yang terdaftar di China tahun 2000 sampai 2015. Penelitian oleh Jageri tahun 2020 menguji tentang dampak karakteristik manajemen puncak terhadap manajemen laba akrual dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada penelitian tersebut. Sampel penelitian itu diambil dari data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Pengaruh variabel independen terhadap dependen, yaitu pengaruh keahlian tim manajemen puncak terhadap manajemen laba akrual. Karakteristik tim manajemen puncak yang memiliki kualitas yang baik dan lebih bereputasi mampu menyampaikan nilai intrinsik perusahaan dan lebih kredibel kepada pihak luar sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi insentif manajer untuk memanipulasi laba. Menurut Jageri tahun 2020. Keahlian tim manajemen puncak dalam penelitian ini meliputi persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister, persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengalaman kerja di bidang fungsional inti, dan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikasi CPA atau CA. Manajer yang memiliki pengalaman kerja yang lebih di bidang keuangan serta mengetahui proses pelaporan keuangan dan cara menggunakan fleksibilitas standar akuntansi untuk terlibat dalam manajemen laba akrual dapat mencapai target laba tertentu yang diinginkan. Menurut Chi tahun 2018. Persentase tim manajemen puncak dengan gelar sarjana magister ditemukan signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual menurut HISIE. Jageri tahun 2020 menemukan persentase tim manajemen puncak yang mempunyai gelar magister dan sertifikat CPA atau CA memiliki signifikan negatif terhadap manajemen laba akrual. Penelitian menurut Chi tahun 2018 menemukan tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti bersignifikan positif terhadap manajemen laba akrual. Berikut merupakan model dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian H1A. Persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. H1B. Persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas manajemen laba akrual. H1C. Persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA memiliki pengaruh negatif pada tingkat aktivitas manajemen laba akrual. Definisi operasional variabel. Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu manajemen laba, 3 variabel bebas yaitu persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister, persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang fungsional inti, dan persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA atau CA. Serta 7 variabel kontrol yaitu siklus operasi, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, nilai buku ke nilai pasar, leverage, current ratio, dan auditor perusahaan. Manajemen laba akrual digunakan untuk memeriksa apakah seorang manajer bertindak untuk melakukan laporan keuangan yang dapat disesatkan bagi pengguna data laporan keuangan untuk menafsirkan laba akuntansi yang dilaporkan setara dengan profitabilitas ekonomi. Berikut merupakan rumus manajemen laba yaitu digunakan discretionary accrual. Persentase tim manajemen puncak dengan gelar magister. Jadi untuk pengukurannya yaitu jumlah seluruh anggota tim manajemen puncak dibagi dengan anggota tim manajemen puncak dengan gelar magister dikali 100%. Persentase tim manajemen puncak dengan keahlian fungsional inti diukur dengan jumlah anggota tim manajemen puncak dengan keahlian fungsional inti dibagi dengan jumlah seluruh anggota tim manajemen puncak dikali dengan 100%.
Persentase tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA or CA diukur dengan rumus jumlah anggota tim manajemen puncak dengan sertifikat CPA or CA dibagi dengan jumlah seluruh anggota tim manajemen puncak dikali dengan 100%. Siklus operasi digunakan untuk mengetahui pengendalian atas fleksibilitas dalam melakukan manajemen laba melalui accrual. Diukur dengan rumus day with inventory outstanding ditambah day with sales outstanding dikurang dengan day with payables outstanding. Pertumbuhan penjualan diukur dengan rumus sales T dikurang sales T-1 dibagi dengan sales tahun sebelumnya. Ukuran perusahaan diukur dengan rumus logaritma book value of film asset. Leverage diukur dengan rumus total utang dibagi dengan total aset. Karena diukur dengan rumus current asset dibagi dengan current liabilities. Book to market value diukur dengan rumus book value of the asset dibagi dengan market value of the asset. Auditor size, untuk mengukur auditor size menggunakan dummy, yaitu perusahaan yang melakukan audit oleh auditor yang termasuk dalam kategori Big Four yang memiliki kualitas audit yang lebih tinggi akan diberi nilai 1. Untuk perusahaan yang tidak melakukan akan diberi nilai 0. Metode analisis data. Metode analisis data dan pengujian ini menggunakan analisis data panel. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis interaksi dari variabel dependen dengan variabel independen dan kontrol. Uji statistik dalam penelitian ini dilakukan melalui program statistika bernama SPSS dan eFuse. Program SPSS digunakan untuk menguji statistik deskriptif dan data outlier. Program eFuse digunakan untuk uji regresi panel, uji Chow, uji Hausman, uji F, uji T, dan uji Gartner's of Fit Model. Kriteria pemilihan data sampel dalam penilaian ini adalah yang pertama, perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, yaitu 2017 sampai 2021. Kedua, semua perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan dalam sektor keuangan dan perusahaan yang dinyatakan rugi pada tahun-tahun data sampel penelitian yang diambil. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel uji Chow, yaitu dalam uji Chow dalam penelitian ini menunjukkan hasil dari nilai probabilitas cross section sebesar 0,0000. Hal ini menyatakan bahwa pemilihan model yang terbaik adalah fixed effect model. Di tabel kedua merupakan tabel uji Hausman, yaitu menunjukkan bahwa hasil cross section nilai probabilitas adalah 0,0272. Hal ini menyatakan bahwa hasil uji Hausman pemilihan model terbaik adalah fixed effect model. Berikut merupakan tabel hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas 0,0000. Hal ini menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan secara simultan yang dipengaruhi oleh variabel persentase tim manajemen puncak yang memiliki gelar magister, persentase tim manajemen puncak yang memiliki pengalaman kerja di bidang fungsional inti, dan tim manajemen puncak yang memiliki sertifikat CPA atau CA. Berikut merupakan tabel hasil uji T. Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa persentase keahlian tim manajemen puncak yang memiliki gelar magister tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil uji hipotesis 2 ini menyatakan bahwa persentase keahlian tim manajemen puncak yang memiliki pengalaman kerja di bidang fungsional inti tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil uji hipotesis 3 menyatakan bahwa persentase keahlian tim manajemen puncak yang memiliki sertifikasi A or CPA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berikut adalah tabel Goodness of Fit Model. Pada hasil uji Goodness of Fit Model dapat dilihat pada tabel tersebut menyatakan bahwa variabel yang terpilih dalam penilaian ini hanya dapat menjelaskan variabel manajemen laba sebesar 23%. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sampel penelitian dalam laporan ini diambil dari sektor non-perbankan dan non-keuangan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Berikut ini di bawah merupakan laporan hasil penelitian, yaitu persentase keahlian tim manajemen puncak yang memiliki gelar magister tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh persentase
keahlian tim manajemen puncak yang memiliki pengalaman kerja di bidang fungsional inti tidak berpengaruh signifikasi terhadap manajemen laba. Dan yang ketiga, persentase keahlian tim manajemen puncak yang memiliki sertifikat CPA or CPA tidak berpengaruh signifikasi terhadap manajemen laba. Berikut di bawah ini merupakan keterbatasan dalam penilaian ini, yaitu populasi penelitian dapat dikatakan minimum karena penelitian hanya berfokus pada studi di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Yang kedua, periode sampel penelitian hanya berfokus pada rentang waktu 5 tahun, yaitu 2017 sampai 2021. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi agar di masa depan studi empiris berikutnya dapat menghasilkan suatu kajian lebih bermanfaat. Rekomendasinya itu adalah: yang pertama, penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan populasi seperti menjangkau seluruh perusahaan publik di Asia untuk menjadi populasi penelitian. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu pengamatan sehingga data observasi semakin bervariasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.